Hai sahabat sayang satwa, untuk yang belum lihat video-video saya sebelumnya, saya perkenalkan, saya Ayundia. Saya seorang ibu rumah tangga dari 1 anak laki-laki dan 38 anak bulu rescue. Oke, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dengan mengklik like dan subscribe dan melihat video-video saya, teman-teman bisa membantu saya untuk menghidupi ke-38 anak bulu mulai dari makan sampai steril. Dan kegiatan di luar itu saya juga melakukan kegiatan street feeding di sela-sela kegiatan sehari-hari saya. Oke, untuk kali ini kita bahas tentang kucing yang menyelamatkan seorang manusia. Dalam arti itu cerita pribadi saya ya teman-teman. Jadi ini ceritanya stray cat yang hampir setiap hari lah saya kasih makan seperti anak-anak bulu saya, karena kan 34 anak bulu saya itu hidup di dalam rumah indoor, dan yang 4 ini hidup di warung tempat jualan saya. Kebetulan warung dan rumah saya itu berdekatan sekali. Nempel gitu ya, dalam satu tembok gitu. Stray cat ini hampir setiap hari minta makan di warung saya. Stray cat ini dinamakan anak-anak itu Black ID. Menamakan itu anak kecil-kecil ya, namanya itu Black ID. Dulu sih dia jagoan kampung, tapi sekarang setelah sering dikasih makan sama saya kasih makan sedikit demi sedikit, saya kasih tahu kalau dia kayak gitu itu nakal, nggak boleh gitu. Sudah nggak seberapa ya, nggak tahu lagi ya, karena saya atau karena Tuhan atau karena apapun, yang jelas saya berniat baik supaya dia nggak jadi sok jagoan di kampung gitu. Ini penampakan dari Black ID, kucing jantan jagoan kampung. Jadi ceritanya gini, saya itu kan tutup warung sekitar jam 12 malam. Itu saya pulang dulu, waktu itu kan saya sama suami terus saya bilang ke suami kalau saya masuk dulu, nanti kamu yang tutup pintunya gitu kan. Terus saya bilang sepeda motor itu nanti jangan lupa dimasukkan gitu. Terus suami bilang kan oke gitu, saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang aku tidur dulu ya gitu. Tapi ternyata di dalam anak saya itu sudah tidur di ruang tamu, nggak mau tidur di kamar gitu. Akhirnya saya ikut tidur di sebelahnya anak saya gitu kan. Tapi nggak lama suami sudah masuk ke dalam rumah. Terus habis itu mungkin pukul 1 malam atau kalau nggak setengah 2, saya kencing kan. Terus saya mau bangun, terus saya kok suaranya apa gitu. Ternyata Black ID masuk ke dalam rumah. Biasanya sih jarang dia masuk ke dalam rumah. Masuk ke rumah ternyata dia makan makanan kucing yang ada di dalam rumah. Terus saya bilang biarin aja ya gitu. Ke suami saya bilang kayak gitu, biarin aja biar selesai dulu makannya gitu. Terus akhirnya sama suami ditunggu sampai lama, setengah 2 mungkin, setengah 2. Saya bilang kalau sudah makan antarkan dia ke warung lagi gitu. Terus suami bilang iya, soalnya kalau di dalam rumah kan namanya stray cat kan belum terbiasa, dia kan nggak bisa pup dan pip di litter box gitu kan. Setelah itu nggak lama diantarkanlah ke warung, dan ternyata sepeda motor dan kuncinya, sepeda motor yang tadinya saya bilang ke suami kalau saya suruh masukkan, ternyata nggak dimasukkan sama suami. Sudah 1 jam, hampir 2 jam lebih lah, dan itu kunci motornya nempel di sepeda motornya. Posisi pagar warungnya itu nggak ketutup gitu. Jadi dari kejadian ini secara tidak langsung Black ID mengingatkan kita bahwasannya masih ada barang yang tertinggal di luar gitu. Misalnya Black ID itu jarang masuk ke dalam rumah. Pada saat itu saya lihat sih masuknya dari jendela samping ya, mungkin didorong pakai kepalanya, jendela yang kaca yang bisa dibuka tutup tapi nggak ketutup banget gitu. Memang biasanya nggak terlalu ketutup gitu. Cuman Black ID itu tipenya jarang banget masuk rumah.
sampai akhirnya dari situ kita petik bahwasanya Tuhan masih menyelamatkan saya lewat Black ID, lantaran Black ID, karena itu motor satu-satunya saya untuk suami berangkat kerja, kegiatan saya sehari-hari. Jadi kalau untuk beli lagi saya sepertinya masih belum mampu untuk saat ini. Jadi dari kejadian ini mungkin orang yang gak suka kucing atau apapun itu, mereka itu punya naluri loh, walaupun gak punya akal seperti kita, tapi mereka punya naluri, punya hati, punya perasaan, dan kehidupannya itu gak jauh beda sama kita gitu. Jangan dianggap mereka itu binatang liar atau gimana. Ya memang mereka liar jika mereka hidupnya itu di hutan, bukan di perumahan, bukan di pemukiman. Kalau di hutan kan, seumpama di hutan kan sudah ada ekosistem yang dijalankan, saling makan dan dimakan, itu kan sudah normal. Tapi kalau di sini sudah nggak normal. Para kucing itu sudah mengejar tong sampah hanya untuk makan. Seharusnya kan kalau kita bisa makan kan mereka juga bisa makan kan, gitu. Seharusnya seperti itu. Jadi jika kita ada berlebih, entah itu lebih makan atau lebih makanan ataupun itu lebih minum ya air bersih, kayaknya kita bisa menolong mereka, dan itu akan kembali lagi, pertolongan itu akan dibalas oleh Tuhan kepada kita, seperti itu. Jadi untuk video saya kali ini cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Dengan menonton video saya, teman-teman sudah membantu saya untuk menghidupi 38 anak bulu rescue, mulai dari makan sampai steril dan di sela-sela kegiatan street feeding saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.